Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Kembali lagi di Hidayah Islam. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan kita yang telah menekan tombol subscribe diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan apapun yang kita inginkan dapat terkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Air Zam-Zam mungkin sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Diketahui, air Zam-Zam merupakan jenis air terbaik di seluruh dunia. Memang diketahui banyak mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Air Zam-Zam merupakan bukti kekuasaan Allah dan menjadi air paling istimewa di muka bumi. Sejak awal tercipta, sumur ini tidak pernah kering dan terus mengalir walau dikonsumsi jutaan manusia. Namun, tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya yang menggali sumur ini. Tahukah Anda dari mana asal-usul air Zam-Zam? Kita pasti sering mendengar bahwa asal-muasal munculnya air keramat ini adalah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu menggerak-gerakkan kakinya ke tanah sambil menangis karena kehausan. Sedangkan sang ibu Siti Hajar berlari dari Bukit Safa dan Marwah, berusaha mencari air untuk putranya Ismail yang masih bayi. Setelah berlari hingga 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, akhirnya memancarlah air yang kemudian diberi nama Zam-Zam tersebut. Namun, apakah air ini memancar begitu saja? Atau ada yang menggalinya? Menurut sumber yang dapat dipercaya dari beberapa hadis, ternyata air Zam-Zam tidak memancar begitu saja, namun terlebih dahulu digali. Bahkan Siti Hajar melihat sendiri siapa yang menggali mata air yang tidak pernah akan habis hingga hari kiamat tersebut. Lantas, siapa sebenarnya yang menggali sumur Zam-Zam? Kisah yang beredar selama ini mengatakan jika air Zam-Zam memancar dari kaki mungil bayi Ismail yang menggesek-gesekkannya ke tanah. Kemudian muncullah mata air Zam-Zam tersebut. Namun berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumur Zam-Zam digali oleh malaikat Allah. Malaikat tersebut menggali Zam-Zam dengan tumit atau sayapnya hingga terpancarlah air Zam-Zam dari tempat antara Bukit Safa dan Marwah tersebut. Ini adalah kejadian yang mendasari tradisi jemaah haji berjalan antara Safa dan Marwah. Ketika Siti Hajar radhiyallahu anha mencapai Bukit Marwah untuk terakhir kali, ia mendengar sebuah suara. Kemudian ia diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mendengar sesuatu itu terus-menerus dan berkata, "Wahai, siapa engkau? Engkau telah membuatku mendengar suaramu. Apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat membantuku?" Dan ajaib, ia melihat satu malaikat di lokasi Zam-Zam sedang menggali tanah dengan tumitnya atau sayapnya hingga airnya memancar dari tempat itu. Ia lalu membentuk tangannya seperti mangkuk dan mulai mengisi tempat air minumnya yang terbuat dari kulit dengan air menggunakan tangannya. Dan air itu lalu mengalir keluar setelah dia menciduk sebagian di antaranya. Hadis riwayat Bukhari. Air Zam-Zam yang keluar itu sangat banyak, sehingga Siti Hajar mencoba untuk membendungnya dengan menggunakan tanah di sekitarnya. Jika Siti Hajar telah meninggalkan air itu mengalir secara alami tanpa campur tangannya, maka air itu akan mengalir di atas permukaan bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sementara itu, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan catatan, air Zam-Zam adalah yang terbaik dan paling mulia dari semua air, dan tertinggi kedudukannya, yang paling berharga, paling mulia, dan paling bernilai bagi manusia. Dan airnya yang Allah gunakan untuk memadamkan rasa haus Nabi Ismail alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.